Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Letan Herna kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan Jumat 27 November 2020. Netizen, informasi Nevi News hari ini kita menuju ke Sorong, di mana Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto memimpin serah terima jabatan Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut 11 Merauke. Berikut informasinya. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto memimpin serah terima jabatan Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut 11 Merauke dari Brigjen TNI Marinir Budi Purnama kepada Brigjen TNI Marinir Wurjanto di Markas Panglima Mako Ko Armada 3, Katapop, Jalan Poros Katapop, Desa Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Sebelum menerima tongkat komando sebagai Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut 11 Merauke, Brigjen TNI Marinir Wurjanto menjabat sebagai Komandan Pasmar 1 di Jakarta. Selanjutnya, Brigjen TNI Marinir Budi Purnama akan mendapat jabatan baru sebagai staf ahli Panglima TNI tingkat 3 bidang manusia di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Serah terima jabatan ini ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan fakta integritas yang dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Setelah dari Sorong, selanjutnya saya akan membacakan berita-berita pilihan TNI Angkatan Laut yang telah terangkum dalam Nevi News sepekan. Mulai dari TNI Angkatan Laut gelar workshop Public Speaking and How to Handle Media bersama Ibu Rosiana Silalahi, sampai Komandan Kodiklatal melantik putra daerah Papua menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Berikut informasinya. Penguasaan public speaking merupakan sesuatu yang penting. Selain itu, tuntutan kecepatan penyampaian informasi dan transparansi mendorong pejabat TNI Angkatan Laut untuk memiliki kemampuan dan keahlian komunikasi massa saat berhadapan dengan media. Demikian dikatakan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono saat membuka kegiatan workshop online public speaking and how to handle media bagi perwira tinggi TNI Angkatan Laut di Gedung Auditorium dan Mama Besar Cilangkap, Jakarta Timur. Sebelum mengakhiri pelayaran etape ke-7 dari Ranai tujuan Tarakan, tepatnya di perairan Karang Unarang, wilayah laut perbatasan RI Malaysia, Satgas Operasi Bima Suci 2020 yang dikomandani oleh Letkol Laut Pelaut Waluyo menggelar serial latihan bersama Satgas Operasi Perisai Sakti 20 di bawah Komando Gugus Tempur Laut Ko Armada 2. Komandan Lantamal 14 Sorong, Brigjen TNI Marinir Markos, menerima kunci simbolis dari Panglima Komando Armada 3, Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto, yang menandakan bahwa Lantamal 14 akan kembali menempati markas komando yang selama ini ditempati Armada 3 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Tim Penilai Nasional Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang diwakili oleh analisis kebijakan dari Deputi Bidang Reformasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN Reformasi Birokrasi, Gita Aurora dan Salsabila Firdausi menyatakan kepuasannya terhadap pelaksanaan Zona Integritas Dinas Penerangan Angkatan Laut setelah melaksanakan dialog interaktif bersama pendengar radio JJM 107,7 FM di Dispenal, Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Prajurit Pangkalan Angkatan Laut Morotai berhasil melumpuhkan segerombolan orang tak dikenal ketika menyerang markas Komando Lanal Morotai. Hal ini adalah salah satu simulasi dalam latihan gladi tugas tempur Lanal Morotai yang berada di bibir Samudra Pasifik. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin acara serah terima 4 jabatan strategis jajaran TNI Angkatan Laut. Keempat jabatan ini yaitu penyerahan jabatan Koordinator Staf Ahli Kasal dari Laksamana Muda TNI Aru Sukmono Indra Sucahyo kepada Kepala Staf Angkatan Laut, jabatan Asisten Personel Kasal dari Laksamana Muda TNI Inyoman Mandra kepada Laksamana Muda TNI Irwan Ahmadi yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Lintas Laut Militer. Jabatan Kepala Dinas Pengamanan dan Sandi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Wisnu Sumarto kepada Laksamana Pertama TNI Indaryanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur C Bais TNI, serta jabatan Kepala Dinas Operasi dan Latihan Angkatan Laut dari Laksamana Pertama TNI Ali Triswanto kepada Laksamana Pertama TNI Deni Septiana.
Dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-49 tahun 2020, Korpri TNI menyelenggarakan seminar webinar tentang kepegawaian dan pandemi COVID-19 di Auditorium Denmama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur. Seminar dibuka secara daring oleh Aspers Panglima TNI, Marsikal Muda TNI Diah Yudanardi, selaku pembina harian Korpri di lingkungan instansi TNI. Dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut, Komando Armada 1 mengerahkan 9 kapal perang dan 1 pesawat udara pada latihan operasi dukungan tembakan di perairan Natuna Selatan dan sekitarnya. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Abdul Rashid mengatakan bahwa latihan ini dilaksanakan guna mengukur tingkat keterampilan personel serta kemampuan dari unsur-unsur KRI Koarmada 1 sehingga dapat diperoleh gambaran kemampuan operasional Koarmada 1. Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Nur Hidayat menutup sekaligus melantik program pendidikan pertama Bintara dan pendidikan pertama Tamtama, prajurit karir TNI Angkatan Laut Putra Daerah Papua, Angkatan ke-1 tahun anggaran 2020. Netizen, demikianlah seluruh rangkaian Nevi News hari ini. Saya Letan Herna beserta redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Jales Veva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.